Aplikasi e-verifikasi dapat diakses melalui laman everif.bkn.co.id. Untuk masuk ke dalam aplikasi, klik tombol login. Setiap user masuk menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh admin, kemudian mengklik tombol captcha, dan kemudian klik tombol sign in. Setelah login, maka akan muncul halaman dashboard yang digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi tentang pengajuan tagihan di dalam sistem. Untuk mengajukan tagihan, maka user mengklik tombol pengajuan tagihan. Pada halaman pengajuan tagihan, user PPK melakukan input data seperti nomor SPP, tanggal SPP, dan jenis tagihan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam SPP. Untuk jenis tagihan GOP, user dapat memasukkan nomor SPP gabungan pada kolom yang sudah disediakan dengan kemudian mengklik centang. Kemudian, setelah memasukkan nomor SPP, klik enter untuk menyimpan nomor SPP. Setelah melakukan input data, maka kolom uraian dan jenis SPP akan terisi secara otomatis berdasarkan database yang terdapat pada aplikasi Sakti. Setelah menginput data, klik tombol tambah tagihan untuk menambah detail tagihan. Pastikan bahwa data yang diisi sudah benar. Setelah itu akan muncul formulir tagihan sebagai berikut. Pilih jenis belanja dan jenis kegiatan berdasarkan tagihan. Lalu akan muncul kolom yang berisi syarat-syarat dokumen. Yang selanjutnya, user akan memilih akun dan mengisi keperluan pengajuan tagihan. Lalu, user mengupload dokumen pengajuan tagihan dengan mengklik tombol choose, kemudian memilih dokumen tagihan yang sesuai. Setelah itu, user dapat mengklik tombol upload untuk mengirim dokumen tagihan ke dalam sistem. User dapat menyimpan progres pengajuan tagihan dengan mengklik tombol draft dan mengklik tombol simpan untuk menyimpan data tagihan. Setelah klik simpan, maka tagihan akan tersimpan di dalam sistem. Apabila user PPK ingin menambah tagihan, maka dapat dilakukan dengan mengklik tombol tambah tagihan. User PPK dapat mengirim dokumen tagihan dengan mengklik tombol kirim. Pastikan data yang diisi sudah benar. Pada halaman dashboard user verifikator, klik tombol otorisasi untuk membuka halaman verifikasi tagihan. Pada halaman verifikasi tagihan, akan muncul data pengajuan tagihan yang ada untuk diverifikasi. Untuk melakukan verifikasi, klik tombol proses. Setelah itu akan muncul halaman form verifikasi yang berisi informasi tagihan. Untuk melihat dokumen tagihan yang sudah diupload oleh PPK, klik tombol file, lalu pilih tanggal serah terima atau tanggal melakukan verifikasi. Selanjutnya, verifikator melakukan verifikasi dokumen tagihan yang sudah dibuka sebelumnya dengan memberikan atau menginput hasil verifikasi ke dalam kolom-kolom syarat yang sudah disediakan. Kolom MS dan TMS digunakan untuk memberikan penilaian terhadap dokumen tagihan. Verifikator juga dapat memberikan catatan apabila terdapat catatan atas syarat dokumen yang ada, dan verifikator akan memilih rekomendasi, lalu klik kirim dan memastikan bahwa data yang dikirim sudah benar. Pada halaman dashboard Kasubag akan muncul ringkasan informasi tentang pengajuan tagihan yang ada di dalam sistem. Pada halaman ini, klik tombol otorisasi untuk melakukan proses validasi hasil verifikasi pengajuan tagihan. Klik tombol proses untuk melihat dan memproses tagihan yang sudah diverifikasi sebelumnya oleh verifikator. Untuk melihat dokumen tagihan, klik tombol file. Selanjutnya, Kasubag melakukan validasi atas dokumen tagihan. Klik kolom syarat untuk memberikan catatan ataupun melihat catatan user lain di dalam kolom catatan. Setelah melakukan penilaian, Kasubag dapat memilih rekomendasi terhadap pengajuan dokumen tagihan.
Selanjutnya, Kasubag dapat mengirim hasil validasi ke dalam sistem dengan mengklik tombol kirim. Pada halaman dashboard, klik tombol otorisasi untuk melakukan proses approval terhadap hasil validasi dan hasil verifikasi. Pada halaman persetujuan, klik tombol proses untuk memproses tagihan yang akan di-approve. User dapat melihat file dokumen tagihan dengan mengklik tombol file dan melakukan persetujuan atas dokumen dengan menilai dokumen tagihan yang diajukan. User dapat memberikan catatan ataupun melihat catatan user lain dalam kolom catatan dengan membuka kolom syarat. Setelah melakukan penilaian, user Kabak dapat memilih rekomendasi terhadap pengajuan tagihan. Apabila rekomendasi yang diberikan oleh Kabak adalah dokumen ditolak, maka user dapat memilih opsi tolak. Dokumen yang ditolak akan dikembalikan kepada user PPK untuk diperbaiki. User PPK melakukan perbaikan dengan login ke dalam aplikasi, di mana dalam dashboard tersebut, user PPK dapat melihat status dokumen dan memilih nomor SPP yang perlu diperbaiki. PPK selanjutnya membuka halaman pengajuan tagihan dan mengedit tagihan yang dikembalikan oleh Kabak. Pada halaman pengajuan tagihan ulang, user PPK dapat melihat syarat mana saja yang menjadi dasar penolakan dokumen tagihan. Pada kolom syarat, user dapat melihat catatan yang berisi alasan mengapa dokumen-dokumen tersebut ditolak oleh user lainnya. User dapat melihat dokumen tagihan sebelumnya dan melakukan upload dokumen hasil revisi dengan memastikan bahwa dokumen yang diupload sudah benar. Setelah itu, user dapat mengirim dokumen tagihan dengan mengklik tombol kirim. Kemudian dokumen yang sudah diperbaiki nantinya akan diverifikasi dan divalidasi sebelum akhirnya diterima kembali oleh user Kabak. Apabila user Kabak sudah memberikan rekomendasi atau persetujuan, maka dapat mengklik tombol kirim untuk mengakhiri proses persetujuan. Setelah login ke dalam aplikasi, pada halaman dashboard akan muncul data pengajuan tagihan yang telah diverifikasi, divalidasi, dan di-approve. Pada halaman ini, klik tombol otorisasi untuk masuk ke dalam halaman pengesahan. Untuk memproses tagihan, klik tombol proses. Pada halaman form pengesahan, klik tombol file untuk membuka dokumen tagihan. Selanjutnya, user bendahara dapat melakukan penilaian atas dokumen tagihan dengan membuka kolom syarat. Pada kolom ini, bendahara dapat melihat catatan yang diberikan oleh user lain serta dapat memberikan catatan. Selanjutnya, user bendahara dapat memilih rekomendasi untuk dokumen tagihan yang sudah dinilai. User bendahara dapat menolak tagihan apabila dokumen tagihan tidak sesuai dengan memilih tombol tolak. Dokumen pengajuan tagihan yang ditolak akan dikembalikan lagi kepada user PPK untuk diperbaiki. Setelah user PPK memperbaiki dokumen tagihan, maka sistem akan mengirim dokumen perbaikan kepada user bendahara untuk disahkan. Selanjutnya, bendahara dapat mengirim hasil penilaian dan pengesahan ke dalam sistem dengan mengklik tombol kirim. Pada halaman dashboard user PPSPM, klik tombol otorisasi untuk masuk ke dalam halaman PPSPM. Untuk jenis tagihan GU gabungan, user PPSPM dapat melihat nomor SPP gabungan dalam satu kolom dan dapat melakukan penilaian hanya apabila seluruh dokumen tagihan sudah melalui tahapan verifikasi, validasi, persetujuan, dan pengesahan. Pada halaman ini, klik tombol proses untuk memproses tagihan yang akan direview dan disahkan. Selanjutnya, pada halaman form PPSPM, user dapat membuka file dokumen tagihan yang diajukan dengan mengklik tombol file. Lalu, user PPSPM dapat melakukan penilaian atas dokumen tagihan dengan membuka kolom syarat.
Pada kolom syarat ini, PPSPM dapat melihat catatan yang diberikan oleh user lain dan memberikan catatan atas dokumen tagihan. Setelah melakukan penilaian, user PPSPM dapat memilih rekomendasi untuk dokumen tagihan yang sudah dinilai. Pada tahapan ini, user PPSPM dapat menolak dokumen tagihan apabila dokumen tidak memenuhi syarat dengan memilih tombol tolak. Dokumen pengajuan tagihan yang ditolak akan dikembalikan kepada user PPK untuk diperbaiki. Setelah user PPK melakukan perbaikan dokumen tagihan, maka sistem akan mengirim dokumen perbaikan kepada user PPSPM untuk memberikan pengesahan. Selanjutnya, PPSPM dapat mengirim hasil penilaian dan pengesahan ke dalam sistem dengan mengklik tombol kirim. Dokumen yang sudah selesai melalui seluruh tahap pemeriksaan dan penilaian akan menunjukkan kolom hijau yang bertuliskan "Done".